Faslun fi hifdzil lisani, pada menjaga apa? Lidah. Qala, bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, la tu'ayyiru ahadan. Di cetakan lain la tu'iru, sama mananya. Saya ngajinya dulu la tu'ayyiru. La tu'ayyiru, jangan mencelak kamu. La tu'ayyiru, jangan mencelak kamu ahadan, akan seorang pun, bima, dengan perkara, fihi, yang ada padanya si ahad. Fama min lahmin, fama min lahmin, maka tidaklah ada pun daging, yaitu illa wa fihi, yaitu illa wa fihi, kecuali di dalamnya lahmin, yaitu illa fihi, kecuali di dalamnya lahmin, azmun, adapun apa? Hah? Azmun apa? Di terjemahannya mananya apa azmun itu? Ada yang buat terjemahan enggak? Coba lihat, saya ragu nih. Azmun atau izomun? Saya bawa enggak terjemah. Oh ada, saya punya juga nih terjemah. Kita lihat. Azmun bener ya? Azmun adapun tulang. Wala kafarata, dan tidak ada kifarat. Lil ghibati, bagi apa? Ghibah. Hatta yastahillahu, sehingga meminta halal ia. Hatta yastahillahu, sehingga meminta halal apa? Iya. Au yastaghfira, atau meminta ampun. Iya, iya itu maknanya mughtab ya, orang yang menggibah ya. Lahu, baginya man, korbannya. Ini bab lisan di sini tidak banyak ya hadisnya. Di kitab yang lain banyak, termasuk di kitab Mau'izatul Mu'minin, apalagi di Ihya banyak sekali pembahasan tentang hifdzul lisan. Yang pertama, jangan pernah mengomentari kekurangan orang. Itu yang pertama. Jadi karena setiap orang itu pasti punya kekurangan, tapi di balik kekurangan orang itu ada kelebihan yang kita nggak punya. Sehingga Nabi bilang apa? La tu'ayyir ahadan bima fihi. Kalau cara ngelihat tubuh ya, secara fisik itu kan
Ada orang yang ukurannya nggak normal, jangan dikomentari. Warna kulit, apalagi kalau sudah ke tanah suci, orang kan warnanya beragam di sana. Nyari yang sewarna sama kita itu agak susah di sana. Yang banyak yang agak putih sama yang hitam. Itu kalau kita bicara orang sana ya, yang kita temui di tanah suci yang hitam, hitamnya tuh bener-bener hitam, hitam yang apa ya? Agak glowing ya, kelihatannya. Apa karena di sana panas sekali ya? Tapi memang orang-orang Afrika, ya, maksudnya Sudan ya kan, mayoritas orang Afrika yang berangkat haji itu orang Sudan. Itu panas. Makanya sekarang kayak informasi ya, orang yang pulang haji ini sempat tembus di 40 berapa? 47, 48. Orang Sudan sih biasa aja. Payah orang kita ngadepin berapa? Indonesia itu rekor terpanasnya itu 40 lah ya. Itu pun di daerah yang ya pesisir lah. Tapi yang berangkat haji kan orang Indonesia, bukan orang pesisir semua. Bayangin kalau yang berangkat hajinya orang Dieng. Dia orang mana itu Dieng? Wonosobo ya. Biasa sehari-hari ya di angka segitu, Masya Allah. Nah, hidungnya orang Eropa tuh kulitnya putih ya, tapi banyak bintik-bintiknya. Banyak. Nah, jangan pernah mengomentari tentang keberadaan seseorang. La tu'ayyir apa? Ahadan bima fihi, yang ada padanya. Kenapa? Fama min lahmin illa wa fihi azmun. Jadi setiap daging itu ada tulangnya, kecuali daging yang situ. Jadi kalau cara di tubuh kita itu ada daging, terus kan ada tulangnya. Nah, lidah itu tidak bertulang begitu ya kalau kata pepatah ya. Sehingga dia jadi apa itu kalau nggak bertulang itu? Lincah. Bicaranya apa? Ya, kalau bicara tuh. Kan pengendali lidah itu kan yang utama otak ya. Otak itu sebagai pusat kendali, memanage apa yang harus dia katakan dan apa yang harus tidak dia katakan. Maka produk omongan orang itu ukurannya adalah otaknya. Nah, nanti yang membedakan orang pinter dengan orang bijak itu bagaimana omongan yang sudah dimanage di otak itu diseleksi lagi di hati. Saya kalau cerita Imam Syafi'i ya, yang saya ulang-ulang itu karena memang saya gak boleh lupa ya. Kalau Bapak mungkin nerimanya bosan, kalau saya tidak apa-apa, pokoknya walaupun bosan saya sampaikan terus. Karena saya gak boleh lupa hal-hal kayak Imam Syafi'i itu, karena saya kan baca seperti itu tuh kan tiba-tiba ketemu lagi baca kitab apa ketemu Imam Syafi'i itu sosok ulama yang menangis. Kalau dalam perdebatan itu dia bisa memenangkan perdebatan itu. Jadi kalau diajak debat tuh kalau menang apa? Nangis. Kita tuh nangisnya bukan kalau menang, kalau apa? Kalau kalah. Sehingga Imam Syafi'i cenderung tidak mau diajak berdebat. Kenapa? Ya selalu menang. Saya kalau ditanya siapa ulama yang paling alim di dunia itu, Imam Syafi'i. Berani saya. Karena kan setelah fase Nabi, fase sahabat itu kan fase tabi'in. Jadi saya mulai ngukurnya ulama itu dari tabi'in. Sampai sekarang belum pernah ada ulama sekali berimam Syafi'i yang alimnya luar biasa. Dan tanda-tanda kealimannya sudah nyata semenjak beliau masih di kandungan. Sehingga kalau ditanya kenapa sih mayoritas orang bermazhab Syafi'i, salah satu jawaban saya punya guru, ya karena saking alimnya. Saking alimnya.
Sehingga ada seorang ulama namanya Imam Sam'ani, kemarin saya bilang, atau nama lengkapnya Syekh Abdul Muzaffar As-Sam'ani. Tadinya dia mazhabnya Hanafi. Itu gurunya sampai 700 orang loh. Tapi justru ketika dia hijrah ke Mekah zaman dulu, di era muhakkikin lah ya, pasca wafatnya para mujtahidin, berarti generasinya Imam Rafi'i, Ibnu Hajar lah. Imam As-Sam'ani itu kan kepincut sama min ashabis Syafi'i, sebagian ulama mazhab Syafi'i yang ada di Mekah waktu itu. Karena waktu beliau belum hijrah ke Mekah itu, beliau biasa kalau sama guru tuh sering ngeyel, debat, karena mungkin saking pinternya Imam Sam'ani. Tapi begitu hijrah ke Mekah ketemu ashabis Syafi'i atau muridnya Imam Syafi'i, itu ilmunya mentok. Ada seorang ulama besar di Mekah waktu itu yang sangat alim. Nah, sehingga dari situ beliau Imam Sam'ani pindah mazhab. Dari mazhab Hanafi pindah ke Syafi'i. Itu baru muridnya Imam Syafi'i, belum Imam Syafi'inya. Jadi buat saya itu enggak meragukan lagi. Justru makin dicela Imam Syafi'i, saya makin mantap. Jadi kan Wahabi itu klaimnya anti mazhab. Klaim, orang klaim itu kan apa ya? Ngaku-ngaku. Anda ini aneh, ngaku tidak bermazhab tapi Anda pakai fatwanya Ibnu Taimiyah. Itu kan jelas loh. Udah gitu pakai fatwanya Ibnu Taimiyah, fatwa yang sebelum Ibnu Taimiyahnya taubat. Lah Ibnu Taimiyahnya udah taubat, dia masih belum taubat Wahabi itu. Ibnu Taimiyah itu kan ulama mutaakhirin lah. Ulama-ulama kemarin, ulama modern. Memang fatwanya luar biasa, bikin geger waktu itu. Di zaman itu geger Ibnu Taimiyah ada fatwa. Untungnya Ibnu Taimiyah punya murid yang agak lurus, Syekh Taqiyuddin. Syekh Taqiyuddin As-Subki itu kan murid alimnya. Wah ya, diriwayatkan sama muridnya di akhir-akhir hayatnya Ibnu Taimiyah mencabut fatwa-fatwa yang menghebohkan, termasuk fatwa pelarangan ziarah makam. Dulu awal-awal Ibnu Taimiyah menentang ziarah, tapi di akhir hayatnya ya memang berlawanan. Nah, tapi fatwanya mazhabnya sudah bertaubat, ini pengikutnya malah belum taubat. Masih dipakai aja itu fatwa, udah kadaluarsa, malah tambah galak sekarang. Saking galaknya Imam Syafi'i loh dibilang bodoh, kan gebleknya segeblek-gebleknya manusia itu. Baru alumni Rohis di UI loh udah geblek-geblekin Imam Syafi'i. Oh ya, menurut saya ya, konyolnya luar biasa. Padahal yang dia pakai ajaran Imam Syafi'i semua rata-rata itu. Halo, Pak, yang anti Syafi'i paling sehari-hari dia pakai apa? Ibadahnya dipakai Imam Syafi'i. Coba itu perhatikan. Bapak detail ya, kalau dia sholat, dia ngaji, coba yang dia pakai Imam Syafi'i. Cuman dia nggak sadar. Maka itu hati-hati dengan daging yang tanpa tulang itu. Apa namanya? Lidah. Kita itu kalau enak kan, Pak, saya ini kan kalau merek ulama itu saya dari unsur fuqaha, kalau saya dari unsur fuqaha ya, bukan dari unsur hukama kalau saya. Jadi Bapak itu nanti kalau dengar ya sesekali saya menjelma sebagai hukama. Kalau saya bicara produk agama itu saya cenderung saklek. Saya bilang itu. Jadi kalau ada orang salah itu saya debat sampai kelenger itu. Karena karakter ulama fuqaha itu memang begitu, apalagi saya di pondok diajarin bahsul masail kan. Setiap hari itu debat itu bisa 2 kali, pagi di kelas, malam sawir di
ruangan tertentu. Jadi yang kita perdebatkan itu menyangkut hukum fikih, hukum tauhid, hadis, tafsir, gramatika Arab, nahwu, sorof, semua kita perdebatkan secara ilmiah tentunya dengan mengambil sumber-sumber dari beberapa kitab. Saya biasa dididik begitu, sehingga kalau mau ngajakin debat saya sampai mati saya layanin itu sampai kelengar, tapi biasanya belum sampai kelengar udah lari orang. Ya kan saya uber terus. Tadi yang saya ngomong itu gaya saya debat orang. Itu pun udah saya turunin levelnya, kalau belum saya turunin kacau itu. Pasti bubar karena pada tersinggung. Ya. Kalau ngadepin orang itu levelnya diturunin dulu. Kalau gak di levelnya gitu. Kecuali saya ngobrol sama tadi saya ngobrol tadi sampai jam 4:30 sama Kiai Samsudin sama Kiai Ma'mur bertiga itu. Mengenai bab rokok. Tapi karena diskusinya diantara ulama-ulama ya levelnya kita pertahankan di level itu. Sampai diam-diam Kiai Ma'mur yang udah nggak ngerokok sekarang karena penyakit itu mengeluarkan fatwa betapa bermanfaatnya rokok. Wah, Kiai Samsudin malah bengong. Ini gimana sih? Saya bilang nggak ngerokok. Udah berhenti ngerokok malah ngeluarin fatwa ada manfaat di balik rokok. Tapi untungnya Kiai Samsudin bijak. Bijak ya, saya nggak berani lah sampai apalagi mengangkat hukum yang menjadi sunnah. Agak berani gitu. Kalau saya lebih kepada jangan dibicarakan lah kalau rokok itu. Rokok itu area yang memang menurut saya agak secret. Biarin penikmat rokok saja yang ngomong. Jangan orang kalau nggak ngerokok jangan coba berkomentar dan jangan coba dengerin komentar. Jangan, karena tidak akan apa? Tidak akan pernah nyambung. Kecuali bapak yang nggak ngerokoknya bijak. Pak Kender nggak ngerokok kan? Dulu? Pernah. Oh. Saya Ya, satu slop. satu banyak. Baik, satu slop. Karena Ya. sakit. Iya, artinya. Ya, pernah atau tidak pernah. Kalau orang nggak suka ngerokok, pokoknya jangan komentar rokok. Bapak jangan mengeluarkan fatwa rokok di depan perokok ya. Jadi bapak itu kalau mau ngobrol bab rokok, tanya dulu, bapak ngerokok nggak? Enggak. Udah, bapak ngobrolnya di ruangan sebelah. Gitu. Karena tidak akan pernah ketemu, tidak akan pernah nyambung. Gitu. Sehingga saya yang perokok juga nggak boleh serta merta seperti adalah yang ngomong nggak ngerokok kayak banci. Saya nggak mau, saya mengeluarkan fatwa itu contoh doang dari itu. Maafin ya, jangan tersinggung omongan tadi itu, cuekin aja. Sehingga di mata yang tidak merokok, saya ini bukan orang yang menganjurkan merokok, bukan. Kenapa? Ya kalau orang nggak ngerokok, saya nggak mungkin ngomong rokok lah. Kenapa? Itu hak mereka. Seperti halnya kita menghargai mereka. Ini ngapa jadi ngomongin rokok ini kemana-mana? Nah ini ngomongin gara-gara apa? Lisan ya. Dampak dari lisan. Wala kafarata ini sebetulnya wala kafarata ini kan agak kurang pas ya. Tapi faktanya memang begitu. Ada dosa yang hilang gara-gara kita apa? Istighfar. Tapi itu kan dosa yang menyangkut kepada Allah. Beda. Tapi ada dosa yang tidak bisa hilang. Ya, harus apa itu ya? Istihlal dulu. Istihlal itu permohonan maaf kita kepada orang yang kita menyebabkan berdosa. Misalnya kalau di kasus hadis ini kan kita ngejelek-jelekin orang yang nggak ada. Itu berarti apa namanya? Ghibah. Kita kalau kata ulama istighfar biar kata 1.000.000 kali nggak bakal hilang dosa ghibahnya itu.
sampai akhirnya kita istihlal. Nah, ini Bapak aduh yuk giling-giling tentang istilah dalam agama. Istihlal. Kemarin ada bicara muhallil. Terus ada lagi tahallul. Itu mirip semua. Istihlal, muhallil, tahallul itu mirip semua dengan kata yang dasarnya berbeda. Kalau muhallil itu kan bagaimana ada pihak ketiga yang nanti kita akhirnya bisa nikah lagi sama mantan istri, itu namanya muhallil. Berarti apa? Pihak ketiga yang menghalalkan kita walaupun sudah bain, sudah talak tiga itu masih bisa nikah lagi. Tapi harus ada yang muhallil dulu, yang menghalalkan. Kalau istihlal itu artinya kita memohon halal. Nih saya nih dulu sering mancing, tapi nggak pakai pancingan, Mbak, cuman pakai benang, pakai lidi, terus umpannya itu ngambil dari ulet bambu itu. Jadi dulu di empang-empang Pak Haji itu saya nongkrong, bukan BAB tapi apa? Nah, itu kalau dulu kan nggak tahu hukum istihlal, kalau sekarang itu harus istihlal. Pak Haji itu dulu yang ikan yang saya colong mohon halal ya. Jadi hilal itu istihlal merah mohon halal. Ya Pak Hajinya udah nggak ada, orang empang ibu udah nggak ada. Tapi ahli warisnya masih ada. Anaknya masih ada berapa ya? Saya pernah ngomong sama anaknya Pak itu, betul anaknya ngaji sama saya. Untung itu dia nggak berhenti jadi murid saya tuh. Bagaimana sih guru dulu mancingin mempang bapak saya? Ya kan dulu waktu saya belum balik gitu, Mbak. Masih SD kelas berapa ya? Kelas 5, 6. Udah balik belum ya? Belum ya? Orang dulu belum genit, Pak, umur 5, kelas 5 ya. Ada namanya Bang Idris, tukang tenda. Bang Idris, mau halalin ya. Dulu saya pernah nyolong apa? Ikannya empang Pak Haji Ma'ah. Pak Haji Ma'ah itu bapaknya Bang Idris. Itu kan masa lalu. Ya, tapi dihalal. Iya, bukan kalau saya suruh minta halal sama Pak Haji Ma'ah repot. Orangnya udah meninggal sih. Untung ada produk fikih yang apa? Kalau tidak ada korban yang waktu itu orang dia, kita bisa ke ahli wadah seperti itu. Jadi tidak ada kifarat kecuali melalui apa? Au yastaghfiru. Kalau orangnya sudah tidak ada, ahli warisnya juga apa? Gak ada, karena kan kehilangan jejak berarti kita kan. Mohonlah ampun kepada Allah untuk dosanya dia. Itu solusi kedua. Seperti punya utang. Kalau punya utang itu kan mau bayar tapi yang mudin atau orang yang mempiutangi sudah tidak ada. Ahli warisnya pun kita cari apa? Sudah tidak ada. Bagaimana caranya? Ya boleh kita sedekahkan atas nama. Kali ini bukan persoalan utang, tapi kita pernah zolim, pernah pukul nih. Pukulnya pukul yang bigoiri hakin kan, nggak punya salah itu. Kalau punya salah ada hak. Dia nggak punya salah kita pukul, berarti kan zolim. Nah saat kita sadar kita minta apa? Istihlal kan nggak bisa. Istihlal itu artinya nanti kita siap dipukul lagi. Mas sampean dulu tahu saya pukul ya? Yo, aku minta dipukul lagi deh. Sebagai apa? Kifarat saya itu namanya apa? Tapi hampir gak ada orang yang begitu. Ada 3 manusia yang pernah meludahi saya. Saya kasih tahu aja. Ada 3 manusia yang pernah meludahi. Yang pertama di Bekasi, masih hidup orang. Saya kenal. Yang kedua orang Wonosobo, masih hidup orang. Yang ketiga orang Jakarta Timur, masih hidup. Ketiga orang ini tidak pernah meminta istihlal sama saya. Terus saya tidak dendam. Saya mendoakan terus semoga ketiga orang ini diberi kesuksesan oleh Allah.
diludahin. Ya, kenapa saya? Ya mungkin salah saya, tapi kan kalau saya mau membela diri salahnya di mana? Tapi ya udah anggap salah saya. Dan saya harus ridhoi perbuatan mereka dulu, udah lama sekali. Karena kalau saya tidak ridhoi, bahaya sekali orang tiga ini. Bisa saya tuntut di akhirat tuh. Tidak ada. Ya Ali, ma khalaqallahu fil insan apa? Afdala minal lisan. Tapi di balik madaratnya lisan itu ada manfaatnya yang luar biasa. Andai kata Allah tidak menciptakan manusia memiliki lisan, bagaimana ilmu bisa disampaikan ini kayak gini? Maka hadis yang berikutnya yang terakhir, ya Ali wahai Ali, ma khalaqallahu ma khalaqa, tidak menciptakan. Siapa Allah fil insani pada manusia. Afdala akan perkara yang lebih utama minal lisani ketimbang lisan. Antik memang lisan tuh. Karena ini lagi ngomongin lisan, berarti yang diangkat apa? Lisan. Nanti kalau ngomongin hati yang diangkat, biasa lah itu Nabi ngomong begitu. Jangan bilang Nabi mencela-mencela loh. Ya, ngajinya bab lisan ya lisan diomongin lah, ngaji bab hati ya hati. Bagaimana kalau Nabi bisa katakan apa? Afdal. Makanya Pak, saya mau nyontain Pak Haji Kendar mulu, nggak marah kan Pak Haji? Jaga lisannya ya. Oh saya jaga, saya kerok. Bukan itu, mananya jaga lisan itu bukan dikerok tapi apa? Pelajaran kan dibalik. Iya, gitu. Saya kan ini pinjol nih dampaknya, karena kan dampak pinjol, yang nggak disebutin orang, apa ya? Terus kalau nggak ngomong mau aja. Nanti papan tulis. Papan tulis. Ini maksud saya mau ngasih contoh, bukan itu. Jaga lisannya itu bukan artinya lisannya dikerok gitu. Apa benar menjaga lisan itu diam? Ya nggak benar juga. Kan katanya diam itu apa? Tapi bicara kebenaran itu permata bang, bukan emas. Paham ya? Ada orang pedoman diam itu emas, kalau diajak ngomong apa? Apa hukumnya ini? Diamnya ulama dulu karena tawadu, kalau sekarang diamnya apa? Diam itu tapi bicara kejujuran dan sesuatu yang bermakna itu permata, mutiara. Nah, afdala minal lisan itu apa maksudnya? Yudkhilu ini bisa memasukkan siapa? Lisan al jannata, akan gara-gara lisan orang bisa masuk surga. Cari pelakunya itu. Wa yudkhilu, dan dapat memasukkan ia lisan an-nar, akan gara-gara lisan orang masuk. Hebat nggak itu lisan? Hebat. Karena itu pesan Nabi, fasjunhu. Apa fasjunhu? Kerangkenglah. Si junun itu mana kerangkeng. Penjarakanlah kalian akan lisan. Fa innahu, iya, kerangkeng atau penjarakan ya. Fa innahu, karena sesungguhnya lisan yaitu kalbun, akurun, seperti anjing liar. Ada yang bilang anjing gila. Aku anjing gila ya? Anjing liar. Ya Allah, lisan itu kalau sudah ngoceh enggak terkendali, seperti halnya anjing li. Anjing itu yang bagus bukan anjing liar. Kalbun mu'allam. Apa? Kalau di kitab ini ada kalbun mu'allam, ada kalbun akur. Akurun itu mana anjing liar atau anjing ganas. Kalau kalbun mu'allam, anjing yang terdidik. Sit
Begitu saya kalau nonton video anjing tuh, pelatihnya bilang apa? Sit. Sampai orang Indonesia juga bilang sit juga itu. Padahal anjingnya bukan anjing dari Eropa loh. Sit apa mereka? Kalau di Jawa jangan sit. Lungguh. Aduh. Up. Berarti anjing itu benar-benar mampu menjaga lisan. Tapi kalau anjing akur itu suruh masuk dia keluar. Saya kehilangan Mbah Yehuda. Yehuda itu guru saya. Waktu Allah menciptai makhluk yang bernama goblok. Mbah Yehuda itu Allah menciptakan makhluk namanya apa? Goblok. Blok ke kiri blok, dia ke kanan, dasar goblok, suruh ke kiri dia ke kanan. Tahu itu Yehuda. Alim bener Yehuda ngomong mantap itu. Ya. Jadi orang bodoh itu ya gitu, suruh ke kanan dia. Ya Ali yuk, masih ada terus. Wahai Ali, la tal'an, apa dia? Jangan melaknat kamu musliman, orang. Jangan dilaknat. Mudah-mudahan si anu terkutuk lah. Masya Allah, ada itu yang ngomong begitu. Udah meninggal orang. Ngeri banget ya. La tal'an, jangan melaknat kalian musliman akan orang wala dabbatan, dan juga apa? Jangan dilaknat binatang. Kenapa? Fatarji'a, maka sebab kembali apa al-laknatu, apa yang kamu laknat alaika, atas diri kamu. Ini kan hadisnya miripnya, mengatakan kafir kepada orang yang belum jelas, nanti kekafirannya akan balik ke apalagi anak. Pak, hati-hati kalau untuk anak ya. Orang dulu gampang banget, dasar anak setan lah, berarti bapaknya apa? Belis. Anak itu bagian setan. Insyaallah yang akan datang faslun fil haya'i wallahu al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iya na'budu wa iyyaka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan katsiran wasi'an barakan ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallam. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.